Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan semuanya sehingga pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar anak-anak? Baik. Pak Guru. Semangat pagi. Alhamdulillah. Anak-anak, sekarang kita kembali bertemu dengan Bapak dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak persilahkan siapa yang mau memimpin doa. Ayo, siapa yang mau acungkan tangannya? Kaptennya Indra, Pak. Indranya nggak hadir. Bapak tunjuk ya, Bapak tunjuk untuk memimpin doa ya. Bapak tunjuk. Ya, Pak. Masna nih. Siapa ya? Iya, Pak. Oh, Masna ya, silakan Masna ya, pimpin doa ya. Teman-teman, sebelum marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih Masna yang sudah memimpin doa. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, Bapak ingin mengabsen dulu ya. Yang dipanggil namanya boleh bilang hadir. Kalau laki-laki bilang hadirah ya, boleh bilang hadir. Dimyati ada? Hadir Pak Guru. Siap, Neneng. Hadir. Neneng Rahayani. Hadir. Hadir. Masna. Hadir. Zuli. Ada Bapak. Sahri. Hadir Pak Guru. Iya. Neneng Marlina. Neneng Marlina hadir? Ada ya? Hadir. Ini ke belakang dulu ya Pak. Lagi ke belakang kali, Pak. Tri Mardiati. Izin, Pak. Ya, jadi intinya hari ini kalian masuk semua ya, tidak ada yang sakit. Alhamdulillah. Oke anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, Bapak ingin mengingatkan materi yang sebelumnya dulu. Materi yang sebelumnya masih ingat nggak anak-anak? Yaitu tentang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Zikir itu sangat penting. Penting nggak anak-anak zikir itu? Penting sekali, karena ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan menjadi tenang, tentram dalam kondisi apapun. Kalau kita ingat terus kepada Allah dengan cara berzikir, maka hati kita akan tenang. Itu pelajaran yang lalu yang sudah kita bahas. Nah, hari ini anak-anak kita akan mempelajari tentang apa ya? Siapa yang tahu buah tin? Ada yang tahu buah tin? Ya, apa Pak Guru? Ya, buah tin itu buah yang sangat berkhasiat. Tapi jarang di Indonesia. Nah, tapi ada. Nah, kita sekarang akan membahas tentang surat At-Tin gitu ya. Nah,
Kemudian, apa sih kompetensi dasar yang harus kita capai? Yang pertama, terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. Ya, kemudian indikatornya apa? Indikatornya yaitu membaca Quran surat At-Tin dengan memperhatikan, ya, dengan memperhatikan makhraj hurufnya, baik itu secara klasikal ataupun individual. Nah itu ya. Nah, jadi ini tentang surat At-Tin. Anak-anak hafal nggak surat At-Tin? Hafal nggak? Hafal. Ada yang tidak hafal? Kayaknya semuanya sudah pada hafal ya. Sudah diajarin sama orang tuanya di rumah. Ya, berarti alhamdulillah kalian sudah hafal. Nah, jadi sekarang ini kita akan belajarnya yaitu tentang membaca surat At-Tin, ya. Nah, sebelum kita membaca surat At-Tin, kita harus tahu dulu ya, At-Tin itu surat yang keberapa, kemudian adanya di juz mana, gitu ya. Kalian tahu nggak? Surat At-Tin itu termasuk kelompok surat apa? Makkiyah, Madaniyah, Makkiyah. Oh, hebat nih Denny ini. Sahri juga hebat nih. Wah, jadi surat At-Tin ini termasuk ke dalam kelompok surat Makkiyah. Makkiyah itu adalah surat-surat yang diwahyukan oleh Allah sebelum Nabi Muhammad hijrah. Jadi yang diturunkan di Mekah. Kemudian surat At-Tin ini adalah terletaknya pada juz yang keberapa? Juz 1, juz 2, juz 30, juz yang terakhir gitu ya. Nah, kemudian merupakan surat yang keberapa ya? Surat At-Tin ya? 95. Masya Allah, semuanya sudah hafal ya. Kemudian ayatnya ada berapa? 8. Ada berapa? Ada 8. Pintar. Oke anak-anak. Nah, sekarang kita akan belajar membaca surat At-Tin. Oke, sebelumnya kita biar tidak loyo, biar semangat dulu. Bapak kasih ini dulu tepuk-tepukan. Tepuk semangat apa? Tepuk semangat. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Oke, satu lagi. Jadi ada 2 nih. Tepuk 1. Nah, gitu ya. Tepuk 1, prok. Nah, biar melek dulu matanya. Tepuk 1. Nah, tepuk 2. Tepuk 2 gini. Gimana? Nah, oke, silang ya. Tepuk 2. Nah, nggak ada suaranya yang ketiga. Kemudian yang terakhir ya, prok. Lihat ke kanannya sambil bilang, itu ya. Oke. Tepuk 3. Oh, oke. Lagi ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Oke anak-anak, kita lanjutkan lagi. Sebelah saya pingsan Pak Guru. Oke, biar melek ya. Ya. Udah melek, Pak. Udah melek ya. Ada kopinya nggak? Nggak ada. Nggak ada, Pak. Tapi jadi 5 kopinya. Oke anak-anak. Karena kalian sudah hafal dan sudah banyak yang tahu, coba kita bacakan suratnya ya. Iya, Pak. Ini surat At-Tin ya, kita baca sama-sama ya. Iya, Pak. Ikutin Bapak ya. Iya, Pak. Ya, boleh ikutin. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Waturi sinin. Wahadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Oke anak-anak, nah itu tadi surat At-Tin ya. Surat Tin. Nah, dalam surat At-Tin tadi ada beberapa bacaan tajwid, hukum tajwid yang harus kita pahami. Ya, apa saja yang terdapat di dalam surat At-Tin tadi? Ya, diantaranya yaitu ada yang namanya qalqalah. Ada yang tahu qalqalah? Tahu Sari Pak. tahu Sari? Enggak tahu, Tahu Pak. Kak? Nggak tahu? Oh, Iya, Pak. Tri tahu Tri? Nah, qalqalah itu bunyi yang memantul. Ya, jadi terdapat bacaan. Kayak bola ya Pak. Kayak bola ya? Siapa yang pemain bola? Saya, Pak. Iya, kayaknya harus suka bola. Neneng Pak. Iya, Pak. Dia suka bola juga, Tia. Waduh. Iya, saya suka Pak nonton bola tapi Oh, nonton bola. Bukan main bola. Kayaknya Denny Main juga suka bola. bola ini ya. Ya, jadi yang bunyi memantul itu seperti kita menjatuhkan bola dari atas ke bawah. Jadi dia tidak langsung diam. Diam. Jadi ada bunyi, ada pantulannya gitu ya, kecuali bolanya kempes tuh. Jadi dia nggak mantul seperti itu. Nah, jadi qalqalah itu artinya bunyi yang memantul. Terdapat di bagian mana bunyi qalqalah tadi? Ya, ada di bacaan umarodadna. Nah, sebelum ke itu siapa yang tahu huruf qalqalah? Ini kayaknya hurufnya Saya, Pak. mudah Saya, diingat, Pak. mudah dihafal. Oke, dia apa? Oke, siapa yang tahu? saya Saya Mas Pak. tahu? Mas tahu? Mas apa? Baju di toko. Baju Di toko baju. toko. Oke, kayaknya untuk menghafalkan huruf itu gampang ya. Ketika kita jalan-jalan, lihat baju di toko, huruf toko lah ingatnya, gitu ya. Baju di toko. Itu sangat gampang sekali. Nah, contohnya apa lagi? Qalqalah. Summa radadnahu, dalnya sukun, maka dibaca
Dibaca apa? Qalqalah. Laqad. Nah, jadi tidak langsung berhenti dia. Ya itu hurufnya laqad. Jangan langsung diam. Laqad. Nah, tidak seperti itu, tapi ada bunyi pantulannya. Laqad. Nah, kemudian apa lagi? Ada yang kedua yaitu taqwim. Nah, itu juga sama bunyinya qalqalah. Kemudian dalam kalimat qalaqana, laqad qalaq. Ya, itu termasuk huruf qalqalah. Nah, kemudian yang kedua tanda baca mad juga banyak di dalam surat. Nah, mad itu artinya apa? Mad itu artinya panjang. Menenging suaranya. Nah, mad itu artinya panjang. Panjangkan bacaan jika terdapat tanda mad, baik ketika berharakat fathah, kasroh maupun doma. Perhatikan contoh di bawah ini ya. Yang pertama fathah, laqad khalaqana. Ya. Nah, jadi ini terdapat mad ya. Mad itu artinya panjang. Laqad khalaqanal insana. Nah, panjangnya dua harokat atau dua ketukan. Kemudian yang fathah masih wa amilus solihati. Panjang ya. Nah, kemudian mad kasroh ya, ya mati setelah tanda baca kasroh. Watini wazaitun. Watini ya mati setelah huruf yang berbaris kasroh, maka dibaca panjang. Waturisinin. Nah, ninnya itu panjang. Ya mati setelah tanda baca kasroh. Kemudian domah ya. Kemudian domah yaitu illal ladzina amanu. Waw mati setelah tanda baca domah. Jadi huruf mad itu ada berapa? Ada tiga. Alif, yang pertama alif, yang kedua waw. Ya. Yang pertama alif, kemudian dua iya. Ya, Yang wow. ketiga waw. Alif itu pasangannya dengan apa? Fathah. Nah, alif dengan fathah. Kemudian iya pasangannya dengan apa? Kasroh. Kemudian waw pasangannya dengan doma. Contohnya a, i, u, ya, di, ju. Contoh yang lain apa coba? Sehingga hurufnya huruf apa aja? Ta, si, tu. Ya, jadi semua huruf itu bisa. Itu namanya mad. Nah, itu namanya mad atau mad asli atau mad tabi'i ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, anak-anak. Nah, tugas hari ini jadi kalian membaca surat Atin. Alhamdulillah, Bapak perhatikan kalian sudah bisa membacanya. Oke. Nah, sebelum itu Bapak pengen dengar ini siapa yang berani tampil untuk membaca surat Atin? Yuli, Bu, Ayo. Pak. Siapa yang berani? Neneng. Iya sih, soalnya nunjuk tuh kan ditunjuk sama Pak Guru kan. Ayo. Pak, saya belum hafal, Pak. Ini paling aktif nih, suaranya juga bagus ini. Ya, Bapak minta untuk baca ya. Ayo, Bu Malu, Neneng. Pak. Belum apa, Ayo, Pak. ayo maju, jangan malu. Ayo.
Jangan malu. Ayo. Ayo Neng Rahayan. Oh, kayaknya sedang sakit gigi nih. Oke, kalau begitu Bapak minta siapa ya yang berani ya? Masna, yuk baca ya. Baca satu orang saja. Iya Pak. A'udzu Ya. billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Falaysallahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, terima kasih Masna, sudah hebat sekali, luar biasa ya, bacaan panjang pendeknya juga sudah betul. Iya Pak, dia makan juara 1 Pak, saya mah juara Juara 1, ya. belakang. Oh iya, hebat ya. Oke anak-anak, jadi kesimpulan pelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, surat At-Tin itu termasuk ke dalam kelompok surat Makkiyah, yaitu surat-surat yang diwahyukan Allah sebelum Nabi Muhammad hijrah, yang diturunkan di kota Makkah. Kemudian surat ini terletak pada juz yang ke 30. Dan yang ketiga, surat At-Tin ini merupakan surat yang ke 95. Ayatnya ada 18. Nah, kemudian yang kelima, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun. Ya, sumpah ini menunjukkan kesungguhan Allah Subhanahu wa taala di dalam memberikan peringatan kepada manusia. Itu kesimpulannya. Oke, anak-anak, masih semangat? Masih Semangat ya. Oke. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini dalam pelajaran pendidikan agama Islam ya. Hari ini kita membahas tentang surat At-Tin ya, membaca surat At-Tin. Minggu selanjutnya kita akan menghafal surat At-Tin. Jadi nanti ke depan ya, minggu depan akan ke depan satu-satu ya, membaca satu persatu ya, nanti akan dinilai oleh Bapak. Itu ya. Oke anak-anak, demikianlah pelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, manfaat buat kita semuanya. Ya, kalau sudah hafal nanti kita praktekkan pada kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kita baca dalam surah, dalam sholat 5 waktu ya, dan mudah-mudahan kalau kita sering membaca Al-Quran, maka mudah-mudahan kita dirahmati dan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi juga sudah dibahas bahwa satu huruf Al-Quran saja akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala berapa? 10 kebaikan. Maka beruntunglah kita sebagai umat Islam yang suka membaca Al-Quran. Oke, sebelum ditutup ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada? Oke, kalau begitu sekarang Bapak minta tutup baca doa oleh Sahri. Bapak minta Sahri yang menutup baca doa ya. Ya baik. Ya, mangga silahkan. Baik teman-teman, kita baca berdoa bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah terlebih dahulu.
Alhamdulillah. Oke, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.